Atau apa? Jadi kan kata aktif berarti bukan kata pasif gitu. Jadi aktif. Kalau rusak itu pasif. Kalau kero mati ya. Kalau aktif pasif, aktif munadi. Sama ngomong pegemong. Ngomongnya aktif, ngomong pasif mas. Ngomong kero mati. Sesungguhnya bermula pengerusakan penjual bagi barang yang dijual itu kata lebih sama seperti rusaknya, sama seperti rusaknya bagi barang yang dijual. Jadi kalau itlaq itu aktif merusakkan, kalau talfi itu pasif rusak juga itu. Makanya di kitab yang lain akan diapatin, diibaratkan dinafsi, talfi dinafsi. Nah, rusak dengan tubuhnya. Ini apa sih? Penyakit ini jangan kalian bayangkan diare. Nah, kalau dia manusia, kalau dia benda mati, HP, televisi, yang makna apa? Penyakit lah. Jadi apa? Artinya ya kerusakan alami, berarti apa kerusakan alami? Sama seperti talfihi, sama seperti rusaknya barang yang dijual diapatin karena kerusakan alami. Jadi sama seperti TV. TV kalau dirusak itulah itu. Mamanya televisinya sekali mau turun televisinya. Jadi kong kajatah loh menaji mah ngomong dia lain ke pensiun. Jadi kalau ngaji mana orang yang untuk bertahan. Kali mau turun. Nah, intinya apa? Jadi rusak karena apa? Karena penyakit roh. Jadi kata sini di apa sih? Sama seperti rusak dia barang yang dijual di apa sih? Nah, alami karena kerusakan alami. Sama seperti tadi, itlaqnya penjual. Kalau itlaq pembeli itu kabar, kalau pembeli merusak itu berarti dia kabar. Nah, kalau penjual merusak itu sama seperti barang yang dijual itu berlokero. Artinya yang pasti bay'un fi, maka terpasang pun batal dengan sendirinya oleh bay'un, tidak perlu oleh pembeli pasakah mempasang, tidak perlu dia batalkan. Nah, tetapi penjualan itu dipasakkan batal dengan sendiri, Nah, artinya kalau seandainya oleh pembeli mengatakan oh hana buku, tanggap bisa, itu hana buku, kalau kita sahkan. Padahal pembeli mungkin niatnya baik, oh hana buku, yang pengen ulang deh. Tujuannya seperti itu sebenarnya, tapi niat baik karena caranya salah, nyanteng buat penjualnya karena jelas satu spengnya, niatnya baik caranya salahnya satu spengnya karena jelas spengnya gimana? Kalau ada niat baik caranya harus dengan benar. Jadi jo kalau spengnya udah oh nak mak pengen gimana? Karena putih yang putih, warna putih. Tahu putih lu?
pulang pergi. Penjualan itu sudah batal dengan sendirinya. Jadi orang pengen pulang lah. Kalau memang pembeli rida, pembeli merelakan uang itu tetap pada penjual, ya jangan dia katakan yang bukan sedekah kedatang. Was keputusan menangani bisa dan gugur oleh bayaran dari pembeli. Kalau gugur bayaran, waqata'a ba'duhum bihadza. Jadi langsung masuk tarik kata, langsung masuk tarik yang lain. Yang masalahnya adalah langsung masuk tarik yang lain, tapi tarik yang lain ini tarik kata. Berarti yang madhabuna tarik ini versi. Kalau versi apa? Orang cerita. Versi yang lain mengungkapkan oleh sebagian mereka ya, versi yang lain mengatakan bahwa si nyanda bawa pendapat, karena pendapat yang lain, karena pendapat yang lain itu nyanda bawa pendapat. Jadi mazhabnya yang dibahas mazhabnya tarik khilaf berarti, karena mau nyo tarik kata, itu kepulih tidak tarik kata. Kenapa tidak dikatakan azhar saja ataukah masyhur saja? Jadi berarti ya ilitunya terkhilaf. Mazhabnya terkhilaf. Kalau dia terkhilaf, versi yang menceritakan perselisihan itu tidak mungkin perselisihan cuma satu. Hanya berselisih berarti minimal berapa? Minimal 2. Hanya kata yang madhabnya berbeda berarti pakai pendapat berarti bermula muqabilnya madhab sebagai tarik khilaf. Dia tarik khilaf kan? Bermula muqabilnya madhab sebagai tarik khilaf itu qaulun, itu pendapat annahu la yang satu sungguhnya lansia itu tidak terpasang oleh tidak lumbung kaya makai payah ada bergabar kaya apa lidah. Jadi muqabilnya madhab itu pendapat sesungguhnya al-lansia tidak bakal oleh tidak terpasang oleh penjualan. Jadi buat madhabnya, madhab itu pada tarik khilaf. Jadi ada versi yang menceritakan 2 pendapat, yaitu imfasakha batal dengan sendirinya dan layam fasih tidak batal dengan sendiri. Jadi versi pertama, versi A waktu ditanya kalau kita mau bikin dramanya lah, ada seorang kakek bertanya kepada dia, Imam pendapat Imam Syafi'i, kalau seandainya penjual merusakkan barang yang dijual. Jadi ini nilai hukuman. Imam Syafi'i ada 2 buah pendapat. Imam Syafi'i ada berpendapat batal dengan sendirinya, Imam Syafi'i ada berpendapat tidak batal dengan sendirinya. Tidak awalnya ngondi. Apa kebugahan? Mana? Imam Syafi'i kita buat pendapat buat masalahnya. Perbulan mesti batal dengan sendirinya. Jadi ngonjinya perikata versi yang menceritakan bahwa pendapat. Kalau yang kuat yang tarik khilaf. Lebih tarik khilaf oleh ngonji. Kata buat Imam Syafi'i bukan pendapat abah tu kan. Ingatkah dia? Oh, nah, saya tarik lemah maka aja biar dengar. Kan begitulah kira-kira namanya. Sinetron ini kira-kira
fasa kan infasah sih batal juga dengan sendirinya. Ya, tapi yang kuat bukan infasah batal dengan sendirinya pada satu kata, tapi batal dengan sendirinya pada balik ini. Ya, batal dengan sendirinya pada balik itu yang dihajar dengan maaf. Maaf. Paham itu? Jadi sesungguhnya tidak terfasad oleh penjualan. Jadi kalau tidak terfasad oleh penjualan, gimana? Penjualan itu istimrar berarti. Itulah penjual merusakkan barang yang dijual, itu akad B-nya itu istimrar. B-nya itu tetap berlanjut. Tapi berhubung barang ini sudah dirusak oleh penjual, nah, jadi konkabara sudah mendarat pembeli. Jadi solusinya kita kalau dilanjutkan penjualan, sedangkan penjualan itu barang yang dijual sudah rusak, ya gimana? Bayar kaya rumus tadi. Akan tetapi tiar oleh pembeli. Jadi penjualan, ketika penjual merusakkan barang yang dijual, penjualan itu istimrar, penjualan itu berlanjut. Solusi untuk kerugian pembeli adalah pembeli tiar. Ya, jadi tiar pada pembeli. Tiar artinya mau dia batalkan itu dia teruskan juga hak dia. Nah, cuman kalau seandainya dia batalkan, itu urusan selesai ya. Ya, kalau dia batalkan urusan selesai bagaimana? Pulang bayaran. Ya, yang jadi masalah kalau seandainya pembeli meneruskan penjualan, sedangkan barang yang dijual sudah rusak. Kalau dia teruskan penjualan, itu kan berarti bayaran itu sudah sah menjadi milik penjual, dan barang yang dijual yang sudah rusak itu sah menjadi milik pembeli. Yang menang penjual ya. Yang barang tidak selesai urusannya itu. Infasakha sakata saman. Jika membatalkan oleh dianya pembeli, niscaya ya jelas sakata sama, gugur oleh bayaran. Jadi bayaran itu kalau belum diberikan oleh pembeli, maka tidak usah dia berikan karena sudah gugur, karena dia batalkan. Kalau sudah dia berikan kepada penjual, pulang bayarannya oleh penjual, gugur oleh bayaran. Wa in ajaza, dan jika meneruskan oleh dianya pembeli, membolehkan oleh dianya pembeli, artinya membolehkan penjualan yang barang yang dijual itu sudah mutlak, sudah rusak. Jika membolehkan ataupun meneruskan oleh dianya pembeli, niscaya kalau dia teruskan berarti bayaran kan tetap dia berikan kepada penjual. Mah barangnya relohnya dijual oleh penjual kepada pembeli. Nah, barang karena sudah rusak seperti TV ya, itu sudah rusak. Nah, mungkin jadi waktu serahkan TV kepada pembeli, waktu diserahkan penjual terinjak kulit durian atau kulit pisang, terpleset, jatuh TV-nya, jatuh TV, jadi kaku, nanti nonton yang, paling nggak ada manfaat TV-nya, kalau dia isi air, dia lepas ikan di situ. Ini kondisinya ke akuarium nih. Ini yang gimana? Laraman ba'i'u qimata. Jika meneruskan oleh dianya pembeli, niscaya membayar oleh penjual akan qimah, akan harga. Jadi sama nih pulang. Tapi karena pembeli meneruskan penjualan, maka samanya berarti sah menjadi milik penjual, dan barang yang dijual itu sah menjadi milik pembeli. Berhubung sudah rusak, barang yang dijual itu barang mutakawam.
barang yang dijual itu barang mutakawam. Kalau barang yang dijual itu barang mutakawam, artinya barang yang tidak dijual kilo, barang yang tidak ditimbang. Kalau barang yang dijual itu mutakawam, maka penjual membayar timah kepada pembeli. Timah pada pembeli. Nah, kalau misli gimana? Nah, kalau misli ya dia berikan misil berarti ya. Nah, jadi ini barang harga yang timah membayar oleh penjual akan harga tentunya apabila mabit itu mutakawam, barang yang ditimah. Nah, dia barang yang tidak ditingkat dan ditimah. Wah adalah usaha dan menunaikan oleh dianya pembeli, menunaikan oleh pembeli baginya penjual. Menunaikan oleh pembeli baginya penjual akan saman, akan bayaran. Jadi penjual bayar timah karena dia itlaf, dia merusak, sedangkan pembeli lunasi, tunaikan bayaran. Kan? Begitu kata siapa? Muqabil dari mana? Dia Muqabil dari Tariqi. Maka nyata kasar dan terkadang saling menggugurkan oleh keduanya penjual dan pembeli. Saling menggugurkan artinya bisa juga oleh keduanya, oleh penjual mengatakan, oleh pembeli mengatakan, oh kakulah anak penunjuk timahannya. Penjual ya dia nanti itu, oh kakulah anak penunjuk sama dengan anak terjadi apa-apa berarti. Sekarang saling menggugurkan oleh keduanya penjual dan pembeli. Bukan saling menggugurkan tapi tak awalnya dua. Jok parang oleh penjual, jok parang oleh pembeli. Saling menggugurkan oleh kedua. Bahaya kan jihad dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu oleh sami Allahu liman hamidah. Baca kuno Allahumma hadini fi man hadid. Amin. Bermula pendapat Azhar itu sesungguhnya bermula pengrusakan ajnabi, orang luar. Nah, orang luar artinya kon pembeli, kon penjual. Kan? Kon cit wakil, cihana tu pebine. Nah, jadi sudah akad. Ini ceritanya belum kabah. Nah, ini ceritanya belum kabah. Nah, qabla qabdi, Nabi qabla qabdi. Ini jangan hilang apa namanya pangkalnya. Ini sebelum kabat ini, Nabi qabla qabdi. Barang yang dijual belum kabat. Dirusakkan oleh penjual, dirusakkan pembeli atau rusak sendiri. Yang bukan status akad. Nah, itu sudah jelas kan? Bermula pendapat Azhar itu sebenarnya bermula pengrusakan ajnabi, sedangkan barang yang dijual belum dikabat oleh pembeli. Itu tidak membatalkan oleh dianya itlaf, oleh dianya kerusakan ajnabi, tidak membatalkan akan penjual. Nah, namanya batil penjual mana kan? Ya ruko penjual betul kan? Ya. Tidak membatalkan oleh dia kerusakan akan penjual. Bal yatasayyarul mushtari akan tetapi khiyar oleh pembeli. Nah, penjualan itu tetap berlangsung karena yang merusak itu adalah pihak luar. Khiyar oleh pembeli dengan sebabnya itulah ajnabi, dengan sebabnya kerusakan ajnabi.
dia khiyar, dia memilih antara bahwa bisa membolehkan atau meneruskan oleh dianya pembeli, meneruskan oleh dianya pembeli. Jadi kalau dia teruskan, kalau teruskan berarti lam yasqut sama kan? Kalau dia teruskan berarti tidak gugur bayar, tidak gugur bayar. Bayaran tetap dia berikan kepada penjual. Nah ini barang ini sudah rusak. Nah barang ini sudah rusak itu urusan dia dengan ajnabi, bukan urusan dia dengan penjual. Karena yang merusak itu bukan penjual, yang merusak kan pihak luar kan? Ya, jadi urusan penjual. Nah, jadi kalau dia teruskan, nah, dia khiyar antara bahwa meneruskan oleh dia pembeli. Nah, kalau dia teruskan berarti bersama. Nah, barang sudah rusak, bayar ramul ajnabi dan membayar oleh ajnabi akan membayar oleh ajnabi akan qimah. Kepada siapa dibayar? Tentunya ajnabi bayar qimah kepada pembeli. Nah, membayar oleh ajnabi akan qimah. Nah, dibayar kepada pembeli ataupun yaksa ataupun memfasak oleh dianya pembeli. Kalau dia fasak tentunya bayar ramul bai'a ajnabi qimah. Maka membayar akan penjual itu maf'ul lah. Membayar akan penjual artinya membayar kepada penjual. Membayar kepada penjual oleh ajnabi qimatan. Membayar kepada penjual oleh ajnabi. Apa yang dia bayar? Dia bayar akan qimatan, dia bayar akan harga. Itu kalau difasak oleh pembeli. Kalau pembeli memfasak, membatalkan penjualan, maka bayaran gugur, ya, saman itu gugur. Yang rugi pun penjual. Jadi di mana? Oleh ajnabi, dia bayar qimah itu kepada wa qata'a ba'duhum bihadza, dan mengkotakkan oleh sebahagian alim ulama, oleh sebagian ashab. Sebagian ashab mengkotakkan dengan ini azhar. Ini artinya kata-kata jalalnya qata'a ba'duhum ini sebenarnya ini berarti iktirat, sanggahan kepada Imam Nawawi pakon itu azhar gue. Abu ya. Ini tariqah tak, ini bukan kenal seharusnya al-madhabu karena ada tariqah tak. Kan? Jadi ada yang katakan dengan ini pendapat azhar. Wa muqabiluhu, bermula muqabilnya azhar. Jadi kalau azhar itu tidak memfasak tetapi berhak nih. Muqabiluhu anal bai'a yang fasih, bermula lawannya azhar itu sungguhnya bermula penjualan itu terfasak, batal dengan sendirinya oleh dianya penjualan. Kata artinya apa? Nah, sama dengan rusak dengan sebab apa? Dengan sebab kerusakan sendiri ataupun kerusakan alam. Nah, jadinya itlafnya ajnabi, ya, itu hukumnya jangan mustaqil lagi, jangan bikin hukum sendiri. Kan sudah ada kasus di belakang kan ada 3. Ada itlaf penjual, ada itlaf pembeli, ada tarifnya, ada rusak sendiri. Ya. Jadi ini itlafnya ajnabi, pengerusakan pihak luar itu samakan saja dengan dia rusak sendiri. Sama saja dengan rusak sendiri. Jadi kalau dia rusak sendiri karena Nabi ini barang yang dijual ini belum diterima, maka yang fasakah batal dengan sendirinya oleh penjual. Artinya pembeli tidak ada khiyar-khiyar lagi. Ya, pembeli tidak ada khiyar-khiyar lagi. Jadi bayaran itu sudah gugur. Nah, barang
barang yang dijual ini sudah rusak, nah itu berarti si ajnabi mau urusan ngon penjual, si ajnabi mau urusan juga penjual lagi, ya. Jadi kawan, jadi ini nampak kaedah, nyampu kaedah, nah ada tu kaedah, tapi ini apa? Hah? Ini pancing. Ini pancing ini. Beban. Kalau saya dah apa ya? Sudah narko. Oh, insyaallah. Insyaallah. Itu gambar apa? Bilang kaki. Yang jari ganda. Ulang jauh. Nampak dengan sini. Jadi yang ulang. Kenapa? Jadi itu betul. Itu. Boleh dua grup kok. Aduh, aku nak ada ini. Aduh, nempang. Itu ini ada. Tidak ada. Mana lagi mana? Antan ya. Apa sih? Kalau lama. Lama kok nyalakan tuh dia. Oh, nyalakan. Pegang. Jadi dong. Iya. Tarik oleh kemudian apaan
Lain. Vâng boleh. Nanti boleh hendak. Nanti boleh hendak. Kok ada yang hilang? Selamat ya. Selamat ya. Nanti kita pulang. Iya, Nanti tunggu dengan Nanti tunggu dengan Baru baru pun lagi. Jadi kadang lebih sih. Oh udah. Pak itu kan? Itu kan? Tanggung ren. Nah, oi betul. Oh, baru iPhone. Dah leo ni dah. Termakan tungku. Kita dengan nyudu dan apa? Kita mana? Apa hal ini? Kenapa bobo bang kita bukan. Kita dia apa upah dia apa kau beda yuk. Ada muri baju. Enggak kan toh? Ni galingnya ni juga. Kalau pon dia sudah tengok dapat uang. Kau yang mana? Hah? Gitu. Ini nyo, ini dia haji kono. Iya, ini kan yo. Habis kita. Oh iya, ini mau dibola. Iya, hendak mah. Enggak juga sih yang enggak juga. Ya berat. Dia tu kata yang enggak hamil. Walau ta'ayyaba, seandainya cacat, ini lawan dari sana. Kalau nanti terlos, saya mui. Nah, sehingga kalau seandainya diteruskan, maka pihak yang merusak, ya, pihak yang merusak artinya pembeli ataupun ajnabi ya. Pihak yang merusak itu, pihak yang merusak artinya ajnabi ataupun penjual, dia bayar timah. Dia bayar timah, bayar harga. Kalau seandainya pembeli meneruskan penjual bayar timah. Jadi kalau seandainya cacat, yang dibayar itu bukan timah, itu istilahnya nanti atas ganti rugi. Ya, karena kan cuma cacat, barang sebenarnya misalnya HP tergores itu cacat itu. Ya, jadi HP tergores bayi, pun bayar harga. Ya, bayarnya bukan timah, tapi bayarnya adalah aras, bayarnya ganti rugi. Ganti rugi gimana? Hargakan barang itu. Taksir berapa harganya? Kalau tanpa cacat, harganya kalau tanpa cacat misalnya 1 juta. Kalau tergores harganya berapa? Harganya 900.000. Ini kalau harganya 900.000, bayar saja 100.000 itu aras, itu ganti rugi kecacat. Nah, tapi punya HP-nya jangan muile. Nah, HP yang muile bayar kimah berarti bukan bayar ganti rugi, tapi bayar kimatuna mau kiamat. Seandainya cacat oleh mali, cacat oleh barang yang dijual, cacat turun. Oleh cacat turun gimana? TV-nya, TV itu ditiup angin, rot TV. Nah, tapi yang nggak loh, cuman cacat. Nah, itu kan akibat angin, berarti di apa? Berarti lo berarti ini ya. Ya, entah salah angin. Kau beli. Seandainya cacat oleh mabi, oleh barang yang dijual diapatin dengan sebab apa? Ini cacat sendiri. Sebelum kabar, lalu ridha akan dianya barang yang dijual. Ridha akan dianya barang yang dijual oleh pembeli. Kita ridha dengan pengertian bahwa ajazal bai'ah membolehkan oleh dianya pembeli ataupun meneruskan oleh dianya pembeli akan penjualan. Ala cacat, mah cacat minta. Nah,
kon itlaf. Beda kalau pada itlaf, kalau pada talfin. Beda kalau talfin, tidak ada istilah radhiyallahu anhu. Ada istilah radhiyallahu kalau dia talfin. Ya, kalau dia talfin qira'ahnya infasakha, batal yang sendirinya oleh penjualan. Itu kalau talfin. Ya. Tapi kalau dia cacat, nah, barang yang dijual kan masih ada. Jadi tidak terpasang oleh penjual, sehingga ada kemungkinan pembeli itu dia menuliskan, ataupun kalau misalnya dia tidak setuju karena dia kalau seandainya dia tidak setuju, maka pilihan pada dia. Ada kala dia tuliskan, ada kala dia batalkan. Nah, ini ceritanya barang belum dia kawan, ya, bukan cacat. Lalu ridha akan dianya barang dijual oleh pembeli dengan pengertian bahwa meneruskan oleh dianya pembeli akan penjualan, niscaya akhadahu bikuli sama. Kalau dia ridha, niscaya mengambil oleh dianya pembeli akan dianya mabih, akan dianya barang yang dijual, dia ambil dengan keseluruhan bayaran. Dia ambil dengan keseluruhan bayaran wala arsyalah, dan tiada ganti rugi baginya pembeli. Kenapa? Karena dia ridha bil mati. Ridha bil mati berarti ridha bil aib, berarti dia ridha barang yang dijual, berarti dia ridha cacat yang terdapat pada barang yang dijual. Jadi boleh lagi ganti ruginya. Minta ganti rugi kalau dia merasa dirugikan. Ini dia senang, ya, boleh ganti rugi. Ya. Jadi bayaran gimana? Bayaran penuh-penuh berarti. Oh ada pun ganti rugi, enggak usah ganti rugi. Tapi bayaran mentah kok. Karena sama sih kan. Kalau bayaran, mentah dong atau hukum itu kan. Ya, jadi samaan bulat-bulat, ya, padu samaan benar 5 juta. Karena cacat, ya bayar alas berarti. Ya. Tapi kalau dia sudah ridha, bayar apa? Dia ambil yang keseluruhan bayaran, kemudian tutup padu, arasi padu, ganti rugi padu. Jangan cara benar. Nah, ini menyetanya urungkat muku mata tunggu. Karena kalau tidak sesuai hukum, nanti uang yang kita terima itu yang kasih bahan itu kan. Yang pokoknya. Sedangkan hukumnya adalah kalau dia sudah ridha berarti bayaran sudah sah menjadi milik penjual. Adapun cacat ini bagaimana? Kalau dia minta potongan harga karena sudah cacat, dia minta potongan harga yang karena sahan, yang kepengen subhan, itu sama dengan dia minta ganti rugi. Sedangkan dia sudah ridha dengan barang yang dijual. Ridha barang yang dijual berarti dia ridha dengan cacat. Itu lagi potongan harga sama dengan minta ganti rugi. Kunci ridha. Itu berarti tidak merasa dirugikan artinya. Tadi alas baginya pembeli. Kenapa? Itu berarti halal pasti. Karena mampu dianya pembeli atas membatalkan, bisa dia batalkan. Kenapa dia teruskan? Kalau dia teruskan berarti aku lagi ganti ruginya. Kenapa? Karena dengan dia meluruskan berarti dia ridha bilang ID. Ini udah dia yang cacat. Apa dia ganti rugi? Ganti rugi dari mana lagi? Dari mana? Gitu. Kenapa ya? Walau ayabahul mustari, seandainya itu kalau cacat sendiri,
cacat dengan sendirinya. Kan? Pasif berarti cacatnya pasif. Kalau cacatnya aktif, tidak. Aktivitasnya apa? Ya. Dawaya bahul mustari, seandainya mencacatkan akan dianggap barang yang dijual oleh pembeli, misalnya tiada khiyar baginya pembeli dengan sebab ini cacat, karena yang mencacatkan dia. Jadi anak khiyar berarti penjualan itu istimrar, penjualan itu berlanjut. Ya, bayaran dia serahkan kepada penjual, dia terima barang cacat berarti. Nah, awil ajnabi ataupun mencacatkan oleh ajnabi oleh pihak luar. Ya. Kalau dicacatkan oleh penjual gimana? Ini saya siap. Ya siapa yang siap? Siapa yang siap? Kalau cacat, penjualan itu kan tidak batal kalau cacat, kan? Penjualan kan tidak berlanjut kalau cacat. Ya. Nah, beda kalau dia tadi, kalau dia rusak janji. Tapi kalau cuma cacat, penjualan tak berlanjut. Nah, cuma berhubung pihak pembeli ini dirugikan kan pembeli berarti. Masa dia mau terima barang cacat? Nah, jadi ada hak khiyar ini dengan sebab mencacatkan oleh dia sendiri. Khiyar itu hak siapa? Khiyar lil-mustari. Saya bermula khiyar dengan sebab mencacatkan oleh dia sendiri. Itu khiyar itu hak pembeli. Dan kibar tafsir ini, kibar rincian ini. Jadi khiyar itu ada kala dia teruskan, ada kala dia batalkan. Jadi khiyar itu hak pembeli. Rinci ini kibar. Rinci ini mana? In ajaza bay'an. Jika meneruskan oleh dia pembeli akan penjualan, berarti tidak ada soal lagi dengan penjual berarti ya. Ini tinggal persoalan antara dia dengan si ajnabi berarti. Jika meneruskan oleh dianya pembeli akan penjualan, niscaya membayar oleh ajnabi akan aras. Membayar oleh ajnabi akan ganti. Bayar ke siapa? Ya bayar kepada pembeli ya. Jadi oleh ajnabi bayar aras kepada pembeli. Bayar ganti. Beli terus. Jadi gimana? Bayaran berarti sudah sah ini penjual. Ini barang cacat, perbuatan dari ajnabi tidak ada tanggung jawab. Harus ada zaman, harus ada tanggung jawab dia. Zamannya apa? Zamannya zaman aib itu aras. Tanggungan cacat itu adalah ganti rugi. Ba'da qabdil mabi, dia bayar, ajnabi membayar ganti rugi setelah qabd nabi. Ya, membayar ganti rugi setelah menerima barang yang dibeli. Jadi mencacatkan itu terjadi sebelum qabd. Kan? Mencacatkan itu terjadi sebelum barang yang dijual, sebelum menerima barang yang dijual. Sebelum terima dicacatkan oleh ajnabi. Ya. Pembeli meluruskan penjualan. Ya, pembeli meluruskan penjualan. Maka dia ajnabi bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi ini kalau nanti sudah terjadi serah terima bayar barang. Ya, kan? Dia cacatkan barang belum diterima oleh pembeli ya. Jadi yang dibahas teruskan saja. Nah, pembeli baru membayar ganti rugi, itu ajnabi baru membayar ganti rugi kalau barang itu sudah diterima oleh pembeli. Nah, kalau belum diterima berarti ada kemungkinan tidak bayar asli, ada kemungkinan. Amal qabla qabli. Adapun sebelum menerimanya sebelum menerimanya barang yang dijual, salah. Ini saya tidak dia bayar aras. Kenapa begitu kalau belum diterima? Iya, kan belum kabar kan?
Ini ceritanya kan dia bayar aras kepada pembeli. Kalau belum tobat, aku bayar aras kabar juga. Nah, sudah kabar baru nyopak peng. Nah, adapun sebelum menerimanya barang yang dijual, ini saya tidak membayar oleh dianya ajudan. Kenapa tidak membayar? Dia jawab di kali tinggi uang kisahil. Karena bisa saja ada kemungkinan, bisa saja rusak dianya barang yang dijual. Nah, begitu rusak uang kisahil naik dan terpasang oleh penjualan. Sudah terpasang oleh penjualan, kui bayi apa? Nah, artinya mana? Dia cacatkan, ini barang kan belum diterima, ya, diteruskan penjualan oleh pembeli. Jadi ibarat bayar aras. Tapi bayar aras itu kalau sudah serah terima. Kalau belum serah terima, jangan dulu bayar arasnya. Karena biasanya dia cacatkan barang yang dijual, ya. TV itu misalnya TV itu sudah usianya sudah 6 tahun, ya. Jadi si gogo kamu leheng mah TV-nya, si gogo heng, ya. Mau nonton bola kardus siaran Madura. Bola kerok. Tiga goheng TV-nya. Jadi aja Nabi dia cacatkan TV itu sudah lama. Nyok gimana? Bayi juara, deh. Kalau belum coba jangan lupa ya. Karena biasanya nanti TV itu memang hang. Anak tidak pulih. Jadi kalau sudah hang, berarti kan penjualan sudah batal dengan sendirinya. Puju aras mah, puju aras. Sama kan jadi gugur, bayaran dipulangkan oleh penjual kepada pembeli. Jadi ke puju aras muka kamu menang pembeli. Dia sudah dapat pengembalian bayaran dan dia juga dapat aras dari ajenah. Kamu menang pembeli lagi jangan. Angwan. Qala al-Mawardi wa qarra fi rawdati kasih. Jadi menganggap oleh Imam Mawardi, Abuya Mawardi, menanggapkan oleh Imam Mawardi. Jadi ini kait ba'da, kait qabla itu adalah penjelasan dari Imam Mawardi, ya, dikutip oleh Jalal. Jadi itu penjelasan di Minhaj. Ajnabi itu membayar aras. Ya, ajnabi itu membayar aras, ada ketentuannya setelah kabar. Ini penjelasan lanjutan dari Imam Mawardi. Ya. Jadi penjelasannya lo kaya akal berarti kasih mengakui akan dianya perkataan Mawardi, mengakui akan dianya perkataan Mawardi oleh Imam Nawawi dalam Rawdah seperti asalnya Rawdah. Jadi karena ini diakui oleh Imam Nawawi, makanya oleh Jalal beliau kutip perkataan Imam Mawardi itu untuk menjelaskan haba Imam Nawawi di dino. Gharama ajnabi aras. Diperjelas oleh Jalal ba'da dan qabla. Ya, kenapa? Karena Imam Nawawi dalam Rawdah beliau mengakui pendapat Imam Mawardi tentang ketentuan ba'da dan qabla-nya. Artinya perkataan Imam Nawawi di Minhaj ini tidak mutlak, tapi dengan catatan, bahwa dia bayar aras itu tidak mutlak, tapi dengan catatan. Dengan catatan apa? Dengan catatan setelah qabat. Adapun sebelum qabatnya hanya bayar aras.
yabi'u 'abdan wa 'ayyabahu al-ajnabi bi qat'i yadihi fa arshuhu nisfu qimah. Seandainya adalah bermula barang yang dijual itu budak. Pak. Seandainya adalah bermula barang yang dijual itu budak dan mencacatkan akan dianya budak oleh ajnabi, bagaimana dia cacatkan? Dengan memotong tangannya budak. Niscaya bermula arasnya budak dan ruginya budak itu setengah qimati, setengah harganya budak. Nah, bayarnya setengah harga. Wafi qauli mana kasar muslimat. Menurut satu pendapat bukan bayar setengah harga, karena ini adalah cacat. Jadi hukumnya normal saja seperti hukum yang lain. Kalau cacat maka ditaksir dulu, taksir harga berapa. Kemudian kalau dia tidak ada tangan, harganya berapa. Maka yang dibayar adalah defisit. Nah, berapa kurang harga itu bisa saja ketentuan itu. Nah, jadi diqaulit mana kasar mintimatihi. Arasnya itu adalah mana kasar dan ruginya adalah berapa yang kurang daripada harganya budak. Bukan setengah harga. Jangan dipatok setengah harga. Kalau emang yang berkurang itu adalah setengah harga, ya setengah harga. Tapi kalau yang kurang itu tidak sampai setengah harga, berarti tidak sampai setengah harga, berarti aras yang juga aras yang juga bisa jadi. Ini ketentuannya nanti di depan kalau masalah budak. Ya, memotong tangan budaknya gimana baru baik. Tanyong dong di. Kalau nanya ke mobil. Bukan dulu ya. Mana ini? Walau ayyabahul ba'i', seandainya mencacatkan akan dianya barang yang dijual oleh penjual. Misalnya bermula pendapat mazhab itu sebut khiyar. Bermula pendapat mazhab itu sebut khiyar, tapi tidak membayar. Begitu saja. Ini kalau dicacatkan oleh penjual gimana? Ya khiyar lah pembeli. Nah, kalau pembeli nanti meneruskan gimana? Kalau pembeli meneruskan berarti dia riba dengan cacat, kan? Kalau riba dengan cacat dia tidak bisa menuntut penjual membayar bayar aras. Ya, kalau yang cacat kan penjual. Iya. Nah, khiyar terserah ente lah, ente mau teruskan atau apa. Nah, kalau batalkan ya tentunya tidak ada aras, kan? Karena bayaran sudah gugur. Kalau diteruskan gimana? Bayar aras? Bayar aras mah? Pilihan pada dia, kan bisa dia batalkan, dia teruskan juga, berarti dia riba dengan cacat. Jadi anak pulangkan ganti rugi kepada penjual. Makanya bermula pendapat mazhab itu sebut khiyar saja, terserah pada pembeli. Mau batalkan gugur bayaran. Kalau mau teruskan, maka bayaran tidak gugur, bayaran sah menjadi milik penjual. Oh, berarti nanti minta ganti rugi. Hanya la takrim, tidak membayar. Bayar apa? Bayar ganti rugi. Jadi penjual ada membayar ganti rugi, diminta oleh pembeli, salah sendiri.
Ya, sudah tahu barang cacat. Ya, yang cacatkan juga penjual, dia lihat sendiri ya. Nah, ini tidak ada cerita nego-nego. Oh, menonton nego. Kalau kamu terima berarti terima rida dengan cacat. Tidak ada istilah nego-nego. Nah, wa muqabiluhu subut takrib. Bermula muqabilnya madhab itu subut takrib ma'al khiyar. Itu subut membayar di samping khiyar subut juga takrib menurut muqabil. Jadi yang mau nyatakan berarti madhabnya dawa di sini baku. Bak khiyar tu bak takrib. Bak khiyar tu bak takrib. Dawa ino baku dawa. Antara madhab wa muqabil. Dawa baku ai. Jika kalau kon kamu lihat. Menurut mazhab sebut khiyar tidak takrib. Menurut muqabil sebut takrib beserta khiyar. Berarti dawa baku. Dawa apa? Iya. Dawa apa? Baku tadi? Dawa bak takrib berarti khiyar ala dawa ala muqabil. Dua sepakat bahwa khiyarnya khiyarnya subut. Takribnya bayi arahnya yang dibahas. Kun mazhab mana takrib mana bayaran. Kun muqabil bayar. Berarti dia dawa tiba takrib. Hana dawa bak subut ya, maka seharusnya ibaratnya betul. Law ayabahul bayi fasubutul khiyar. Wal madhabu seharusnya menang. Maka subut khiyar. Menurut madhab la takrib wa muqabiluhu subut takrib. Seharusnya kau akhirnya. Ya kan? Karena itu dawa bak takriman kan bak subut khiyar. Bak subut khiyar. Ada wa muqabilnya sih. Ya, ma'al khiyar subut takrib ma'al khiyar. Ya, berarti bak khiyarnya ada dawanya bak takrib. Jadi yang harusnya ditaksir kepedudo madhabnya daripada sebut khiyar ini baru kun wal madhabu la takrib wa muqabiluhu na'am takrib. Na'am takrib. Na'am takrib. Ini kunci. Membayar dia. Kenapa di samping khiyar sebut cita gerim? Di samping khiyar sebut cita gerim berdasarkan atas semuanya bermula perbuatan penjual. Perbuatan penjual itu seperti perbuatan ajnabi. Maka nak takrim cik. Dan ajnabi perlu giban. Takrim lah, bayi lah haras. Ya. Begitu. Perbuatan penjual seperti perbuatan ajnabi dalam kasus mencacatkan ini. Wal awalu, sedangkan bermula pendapat pertama yaitu sebut khiyar saja tidak takrib. Itu didasarkan akan dianya pendapat pertama atau sungguhnya dari sehat. Atau sungguhnya bermula dianya mencacatkan oleh penjual. Dianya mazkur yaitu mencacatkan oleh penjual. Mencacatkan penjual itu kaitlaki sama dengan merusak oleh dianya penjual. Mencacatkan sama dengan itlaf.
Yang itlafnya allati huwa kata ini apa? Mana rajih maktub di. Oh iya. Sedangkan bermula pendapat pertama itu didasarkan akan dianya pendapat pertama, didasarkan atas sungguhnya bermula dianya mencacatkan penjual itu seperti itlafihi, seperti merusakkan oleh dianya penjual. Bagaimana hukum itlaf? Yang bermula dianya itlaf, dianya pengrusakan penjual itu sama dengan talfi bi'afa, sama dengan rusak sendiri. Sebagaimana keterangan yang rusak sendiri ala rajih maktub. Nah, menurut pendapat rajih. Nah, yang pendapat rajih ini dikatakan oleh sebagian ashab. Nah, menurut pendapat rajih, yang pendapat rajih ini dikatakan oleh sebagian ashab, teman-teman. Maktub bih yang ditetapkan dengannya pendapat rajih sebagaimana keterangan yang telah lalu. Jadi baitlaf, menurut rajih kalau baitlafan sama dengan talfi. Sama dengan talfi artinya intisah kan? Nah, penjualan itu batal dengan sendiri. Penjualan itu batal dengan sendiri. Nah, taklim kalau sudah batal dengan sendirinya, ada bayar timah. Cuman kalau pada talfi tentunya bayar timah kan? Kalau dia batal dengan sendirinya, nah bayi gimana? Nya masalah tuh bak imahnya, bak taklim kan, bak bayi kan? Ya. Kalau itulah penjual menurut tarik yang kuat, menurut pendapat yang kuat adalah itu dengan talfi. Ya, artinya sudah intisah, penjualan itu batal dengan sendiri. Ya, pokoknya masalah taklim lah taklim. Nah bayi imah, bayi imah pada pendapat yang pendapat yang kecuali kita ikut pada muqabil bahwa ada hak khiyar, ya kalau seandainya pembeli memilih ajazah, memilih meneruskan, maka penjual membayar timah, itu kan muqabil itu. Tapi pendapat yang kuat pada masalah itlafnya penjual, nah itu sama dengan talfi, artinya penjualan itu intisah, penjualan itu batal dengan sendiri. Intinya situ apa? Mana taklim? Kalau sudah batal dengan sendirinya berarti tidak ada taklim. Maka pada masalah ta'yid mencatatkan juga tidak ada taklim. Nah, ini kesamaan dengan itlaf. Itlaf ada taklim, di sini ada taklim. Nah, cuman bedanya pada khiyar mana? Kalau khiyar, kalau di sini ya khiyar di sini karena tidak itlaf, tidak merusak, tapi mencacatkan. Taklimnya akibat taklim. Ya, yang boleh berupa taklim mana ya? Nah, Fasah ta'yir guna di madhab. Jadi karena ta'yid di sini disamakan dengan itlaf itu khilafnya khilaf tarik. Kan? Jadi karena di belakang itu khilafnya khilaf tarik, fasah ta'yir guna di madhab kamu menagak maka sah. Oleh mengibaratkan di sini dengan madhab sebagaimana di sana. Di sana adanya pada itlaf.
sebenarnya dia sudah khilaf madhab. Karena tidak ada perselisihan tarik. Yang perselisihan adalah pendapat langsung, bukan perselisihan versi. Ya kan? Ini kenapa di sini boleh katakan fal madhabu padahal mana tarik? Menolak. Karena hukum di sini disamakan dengan hukum istilah, istilah khilaf juga khilaf tarik. Ya, tak boleh di madhab ini tidak benar itu. Kan? Ini berarti dawati bak taklim. Berarti walau kalau seandainya berkata oleh dia Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Tabatal qiyas la taklim fil madhab. Seandainya berkata oleh dia Imam Nawawi, subut oleh qiyas. Tidak taklim. Duda baru bikin fil madhab, tidak taklim menurut madhab. Mau nyebut duda madhab karena Allah misalnya dalam bermula dengan perkataan itu lebih jelas karena dakwanya kon bakhtiar tapi dakwah bakar jadi mesti duda madhabnya dakwah tak madhab. Sudah ini. Hah? Bukan. Kalau bukan kosong kali itu. Kalau buahnya, hah? Kalau. Mau pulang ke mana? Kalau Enggak jauh sih. Jadi lainnya. Lebih cuma kalau tak